Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada siang ini oleh Allah dipertemukan dalam majelis yang berbahagia. Semoga kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Salam salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita besok di yaumul qiyamah senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Jamiah para hadirin yang siang hari ini kita bertemu di majelis ini, dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhum jami'an. Wa inna dunya balawun ila akhirah wa la takunu kallan ala nasra ibn al-Asakir. Hadisun sahihun. Rasulullah menyampaikan bahwa laisa bi khairikum, tidak ada kebaikan buat kita semua. Kita semua siapa? Umat Muhammad, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, pangkat ataupun tidak. Rasulullah menyampaikan tidak ada suatu kebaikan apapun bagi siapa man taraka dunyahu li akhiratihi, yaitu orang-orang yang meninggalkan dunianya hanya untuk mencari akhirat. Jadi orang yang berpendapat apa dunia itu, kita tidak perlu dunia, yang penting akhirat bahagia, ini sangatlah dilarang oleh Rasulullah. Dan ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, makanya disebut laisa bi khairikum. Tidak ada kebaikan sedikit pun buat kita semua yang hanya mencari akhirat dengan meninggalkan dunia. Atau kebalikannya, wala akhiratahu di dunia. Dan tidak ada kebaikan orang yang meninggalkan akhirat hanya untuk mencari dunia. Apa akhirat? Akhirat kan masih lama, dan kita tidak tahu kapan akhirat. Hanya mencari dunia dengan segala jerih payahnya, dengan segala usahanya, dengan berbagai teori apapun dilakukannya. Jadi menganggap dunia adalah segala-galanya dan akhirat tidak dianggap sama sekali. Ini sama saja dibandingkan dengan orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi akhirat itu tidak boleh dicari, itu tidak boleh ditinggalkan, dunia juga tidak boleh ditinggalkan. Makanya diteruskan oleh Rasulullah, hatta yusiba minhuma jami'an. Orang yang disebut baik adalah orang yang bisa memperoleh minhuma, kedua-duanya. Ya, dunianya baik, akhiratnya baik, jami'an, keseluruhannya. Seperti kita biasanya itu tuntunan doa yang ada dalam Al-Quran, yaitu dawuhnya Allah yang biasa kita gunakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Rabbana, wahai Tuhanku, atina, berikanlah kepada kita, kepada saya, fid dunya hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah juga baik,
Waqina dan jauhkanlah kita waqina adzaban nar dari siksa neraka. Jadi tuntunannya Allah jelas, tuntunannya Rasulullah juga jelas bahwa kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh mementingkan dunia saja, tidak boleh mementingkan akhirat saja, tidak boleh. Tetapi bagaimana? Ya kedua-duanya. Makanya Rasulullah melanjutkan dawuhnya fa'innad dunya balaghun ilal akhirah. Karena sesungguhnya dunia itu adalah alat untuk mencapai akhirat. Ibaratnya kalau kita mau sholat, kalau ibu-ibu juga pakai mukena untuk belinya mukena juga membutuhkan uang. Maka perlu kita mencari uang yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan uang itu diperoleh dengan kita bekerja. Jadi jangan menganggap bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya, tidak membawa kita ke akhirat, tidak. Makanya fa inna dunya ilal akhirah, bahwa sesungguhnya dunia adalah alat untuk menuju akhirat itu kalau Rasulullah. Tetapi kalau dalam Al-Qur'annya Allah menyampaikan bahwa ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang untuk menuju akhirat. Jadi kita mencari dunia dengan hal-hal yang baik, dengan ketentuan-ketentuan yang baik yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diatur oleh Rasulullah, mana yang benar, mana yang salah. Ya kita manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin kita selalu benar, tetapi kita tidak diperbolehkan berputus asa dalam melangkah. Jangan sampai kita ini apamanya kita salah, aduh, bahwa kita sudah aduh salah kita bablas, enggak. Makanya kita tidak boleh berputus asa. Itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, seperti dawuhnya ada Nabi bahwa al-insanu mahalul khata' wal nisyan, bahwa manusia adalah tempatnya khata', salah, wal nisyan, dan lupa. Tetapi Allah adalah zat yang sifatnya Ghafurur Rahim. Allah zat yang Maha Pengampun dan kasih sayang. Seberapa besar dosa manusia, tetapi kalau manusia itu mau memohon ampunan kepada Allah, maka Allah tetap akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya itu. Oleh karena itu wala takunu, dawuhnya Nabi, wala takunu kalwan awan nas, untuk menyemangati hidup kita bahwa akhirat itu butuh dunia. Rasulullah sangat melarang wala takunu, dan janganlah kamu semua kalwan awan nas. Kalan itu minta belas kasih, merasa diri kita, orang Jawa memelas, merasa diri kita rendah hati sehingga minta dikasihani ala nasi kepada manusia yang lain. Kita menjadi umat yang yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas, yaitu tangan yang memberi, itu dawuhnya Rasulullah, khairun min yadis sufla, itu adalah lebih baik dibandingkan tangan yang berada di bawah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menjaga dunia kita ini bisa menjadi baik dan akhirat kita baik, sehingga kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafi Muhammad wa salati Muhammad wa tarawati Muhammad wa barakati Muhammad wa khalika Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Demikian walaupun sedikit moga-moga ada guna dan faedahnya, dan betul-betul membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Wa akhiran
Assalamualaikum.